Saya Rio, posisi saya di sini adalah sebagai Direktur dari PT Bahari Permata Global, bergerak di bidang cacing untuk pakan ternak. Alamatnya di Seroyo, Kebak Kramat, Karanganyar ya. Dari awalnya sih saya bisnis cacing ini. Saya juga nggak tahu sebenarnya kenapa kok cacing gitu. Sama sekali belum tahu, masih nol, informasinya juga masih sangat sedikit. Dan itu bisnis yang nggak umum sama sekali kan. Aneh gitu waktu itu. Nah, cuman semakin berjalannya waktu, cari informasi dari Wikipedia, dari online, tanya-tanya orang juga luar biasa. Terutama yang pupuk ini kok semakin banyak dicari orang juga. Dan ya saya merasa bahwa ini bisnis bagus ke depannya begitu. Dulu saya mulai juga dari sedikit sih, paling 1-2 paket dulu waktu itu. Kemudian saya kembangin lagi jadi 5, kemudian saya cari tanah sendiri, kemudian saya kembangin di sana sampai sekarang kurang lebih ada 25 atau 28. Ya dulu jatuh bangun sih. Sempet pernah ada beberapa masalah airnya nggak bagus, gagal panen, kemudian banyak hama, sampai setahun itu masih belum mengerti benar tentang cacing. Tapi karena banyak belajar jadi tahu caranya ngatasinya. Kurang lebih itu cacing tuh makannya harus banyak, harus lembab, dia suka dingin gitu-gitu. Sekarang bisa jalan lancar sih. Kalau untuk cacingnya kita sama, Lumbricus rubellus. Karena untuk cacing yang lain kita sudah cek itu hasil labnya yang paling bagus ini. Kalau untuk peluangnya, saya berani bilang bahwa ini peluang yang sangat luar biasa. Saya selalu beranggapan bahwa kalau orangnya tambah banyak, pasti kita membutuhkan pupuk yang bertambah banyak juga. Karena kita butuh tanaman-tanaman untuk bisa dikonsumsi juga kan. Nah, pupuk sendiri permintaannya masih sangat besar. Kalau untuk pupuk itu kita bisa sekitar 15 ton castingnya ya. Kalau untuk penjualan bibit, kita kalau farmasi saat ini masih belum dibuka dulu karena antriannya masih cukup panjang. Kemudian kalau untuk pakan ternak, itu kita ada sebuah ekosistem gitulah ya kita sebutnya ya. Jadi kita menawarkan sebuah bisnis, jadi kita akan ajarkan caranya seperti apa, kita dampingi sampai bisa, kemudian nanti hasil jadinya pun kita bisa terima. Kalau pupuknya kita per karung, ada 3 kilo, 10 kilo, 25 kilo, 50 kilo. Kalau kapsul farmasinya itu dijual per botolan gitu sih. Untuk pupuk kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, bahkan salah satunya termasuk yang terbesar. Permintaannya itu kita masih belum bisa mencukupi semua untuk kuotanya. Dari beberapa pulau itu juga sudah minta, termasuk Bangka, Sumba. Nah itu masih sangat besar permintaannya. Kalau untuk olahan yang farmasi nanti kita bisa jadikan tepung cacing. Saya lebih nyebutnya suplemen ya. Kita mengolah sendiri dari bahan mentahnya, kita masak dulu, kita oven, kemudian setelah kering kita tepung sendiri. Kemudian kita kapsul dan permintaan dari kita banyak sekali. Olahan pakan itu karena kita ambil castingnya, casting itu setelah kita ambil, kita tampung di sini, kita masak dulu untuk menghilangkan kutu-kutunya, kemudian kita ayak biar ukurannya sama dulu semua, kemudian kita campur dengan beberapa bahan dari kita, kemudian kita sudah siap jual dalam bentuk pupuk. Setelah di lab itu hasilnya bagus, pH-nya tinggi, CN rasionya juga tinggi, permintaannya jadi sangat banyak. Kemudian yang pakan ternak juga, cacingnya itu bisa kita jadikan pelet ikan dan pelet udang. Kalau menurut beberapa orang yang sudah lebih ahli dalam pertanian di kita, pupuknya cukup bagus dalam artian pH kita bisa tinggi, di angka kurang lebih 8. Kemudian yang berikutnya, kadar CN rasionya itu kita juga tinggi karena berada di angka di atas 10, sekitar 17. NPK kita juga cukup tinggi. Pupuk organik ini kenapa dibilang bagus? Karena dia bisa memperbaiki tanah yang pelan-pelan rusak karena pupuk kimia ya. Jadi dia bisa menggantikan unsur hara yang sudah hilang atau tanaman yang tidak ganti, tidak berubah seperti itu. Nah, setahu saya pupuk organik inilah kuncinya untuk bisa memperbaiki tanah. Untuk cara budidaya cacing Lumbricus rubellus yang farmasi, itu kita bisa tebarkan dulu media, biasanya mungkin kurang lebih 10 karung media. Medianya kita produksi sendiri, itu fermentasi dari beberapa bahan, salah satunya log jamur, jagung, seperti itu. Dibasahin dulu medianya, kemudian bisa kita tebarkan cacing Lumbricusnya. Setelah ditebar kita bisa
kasih pakannya, ampas tahu ditabur di atasnya atau di dalam. Kalau mau pakai debok itu juga bagus, itu bisa ditanam di dalam. Tapi kalau debok pisang bisa difermentasi dulu. Untuk pemberian pakan perlu dilakukan setiap hari. Sekaligus kita sambil cek kondisi cacing. Kalau untuk panen pertama itu dibutuhkan kurang lebih 3 bulan. Jadi masuk bulan keempat awal baru kita masuk panen pertama. Setelah itu bisa setiap 30 hari itu kita panen terus. Pergantian media nanti kurang lebih setelah 1 tahun. Kendala untuk farmasi biasanya lebih banyak mengundang hama, contohnya tikus. Berpengaruh, pasti berpengaruh, tapi mereka tidak langsung memakan cacing, hanya mengganggu pakannya. Pakannya akan diserang sama si tikus itu sih. Kalau untuk cacing pakan itu cara pembudidayaannya menurut saya jauh lebih gampang ya, karena kita hanya tinggal dari tempat kosong ini, kotak kosong ini kita taburkan kotoran hewan. Kohenya itu yang banyak, kemudian kita kasih media juga sedikit aja, kemudian setelah itu bisa kita tabur cacing. Untuk perawatannya juga jauh lebih gampang karena pemberian pakan itu nanti bisa sekitar 2 minggu sekali. Untuk panen, untuk cacing itu bisa dimulai setelah 1,5 bulan. Pertama itu bisa. Nanti selanjutnya setiap bulan itu sudah bisa jalan, sudah bisa panen. Kendala utama untuk usaha ini kalau saya ngomong soal yang pakan ternak, biasanya orang suka lupa nyiram. Itu fatal sekali. Kalau kendala lain tidak ada yang berarti sih. Untuk biar tidak kepanasan biasanya agak ditinggiin, jangan terlalu dekat dengan atap, terutama kalau atapnya dari seng atau galvalum. Kemudian jangan sampai kemasukan ayam. Kalau ayam sudah habis, pasti dieker-eker semua. Untuk luasnya ya, luasnya kalau totalnya kandang ini mungkin 1000-an mungkin ya. Jadi untuk total 450 rak. Ini satu rak ini terdiri dari 5 tebaran. Kita jadikan satu gini 2, jadi dia lebih ngirit tempat lagi. Ngirit besi juga sih dia di tengahnya. Kalau di sini kita ini kan sistemnya apa ya, apartemen ya orang mungkin nyebutnya, jadi susun-susun rak gini. Luasannya per tebaran ini, satu paket ini kurang lebih 15 meter persegi. Lebar ini 75 cm sampai 1 meter, jangan lebih dari itu karena nanti yang tengah sulit menjangkaunya. Kalau dari harga, saya lebih menawarkan sebuah sistem yang kita bisa membentuk bisnis ya. Jadi orang biasanya kalau berbisnis kan bingung kan, saya mau lempar kemana. Kita menawarkan sebuah bisnis yang dari hulu ke hilir itu semua sudah kita siapkan. Jadi mau hasilnya dibawa ke kita lagi, kita akan terima. Biaya yang dibutuhkan biasanya adalah harga per paketnya, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian mungkin raknya. Nah, rak ini tergantung masing-masing. Ini mungkin bisa susun 5. Ada yang mainnya di tanah aja, di bawah itu juga bisa. Jadi mau dibuat seperti apa modelnya, mau coba sedikit dulu gitu juga bisa sih. Bisnis ini bisa terjangkau juga untuk pemula. Misalkan dia mau, wah budgetku mepet, saya mau mencoba sedikit dulu gitu bisa. Kita tetap mau bantu. Kalau saya sendiri, karena saya melihat bahwa ini usaha yang kedepannya sangat bagus. Karena saya melihat bahwa pupuk saat ini permintaannya luar biasa. Sebenarnya kalau dilihat dari itu saja, saya sudah jadi bersemangat sekali. Karena permintaannya itu dari kemarin saya dengar cerita dari salah satu pembuat pupuk terbesar, salah satu yang terbesar, itu dia memenuhi setengahnya aja dari permintaan itu belum bisa. Jadi menurut saya ini peluang yang sangat luar biasa besar. Teman-teman ada yang mau berkunjung ke tempat saya, mau ke sini, itu kita ada di daerah Sepres, Seroyo, Kebak Keramat, Karanganyar, atau langsung kontak WA saya di 081 8025 29295. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe Cap Capung ya.